Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Wahyu. Perkenalkan kami dari kelompok Warung Budeno dengan saya sendiri Adim Satria dengan akhiran NIM 1014. Kemudian ada Dian Rino dengan akhiran NIM 1099 dan yang ketiga ada Umaima dengan akhiran NIM. 1169. Nah, kemudian di sini langsung saja ke pembahasan terkait informasi perusahaan. Pertama-tama, nama perusahaan kami adalah PT Warung Budeno yang disingkat dengan WBDN. Alamatnya ada pada Jalan Piretendian, Gang 4 Nomor 6, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Tanggal berdirinya yaitu pada 20 November 1981. Kami menyediakan layanan berupa makanan frozen food dengan skala usaha manufaktur dan terkhususnya produk utama kami adalah nugget ayam, sosis, dan bakso. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada selanjutnya yaitu di bagian struktur biaya. Di sini terdapat dua bagian yaitu ada fixed cost dan juga variable cost. Untuk bagian fixed cost-nya sendiri itu ada capex atau capital expenditure yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli berbagai peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk produksi dan operasional perusahaan. Di sini sudah ada item yang dibutuhkan, kemudian kuantitinya, harga per barangnya, dan juga total dari keseluruhan mesin. Serta juga ada spesifikasi atau keterangan terkait kapasitas atau ukuran dari mesin atau peralatan itu sendiri. Nah, untuk bagian capek sendiri di sini diperoleh sebesar 919 miliar 98 919 juta 919 juta 98 ribu rupiah untuk capital expenditure. Selanjutnya yaitu di biaya tetap bulanan yang akan perusahaan keluarkan setiap bulannya. Terdapat biaya sewa pabrik, kemudian gaji-gaji selain pekerja tenaga kerja langsung dan juga biaya penyusutan serta asuransi dan beberapa perlengkapan perusahaan. Pada fixed cost ini diperoleh per bulannya itu sebesar 153.398.283 rupiah. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada variable cost. Nah, ini dibagi menjadi dua, yang bagian HPP dan juga yang non HPP. Untuk bagian HPP sendiri ini terdiri dari packaging dari setiap produk, kemudian ada kardus untuk membungkus setiap produk, di mana setiap kardus itu membungkus sebanyak 10 packs, kemudian ada biaya shipping untuk bahan baku dan juga biaya utilitas. Nah, biaya utilitas ini dibagi menjadi dua, di fixed cost dan juga variable cost, karena eh, nanti ada pembagiannya gitu di bagian ABC costing. Nah, untuk variable cost sendiri per unitnya itu dikenakan sebesar 11.168 rupiah. Selanjutnya pada bagian perhitungan budget. Nah, pada bagian ini kurang lebih sama untuk bagian investasi awal, fixed cost, dan juga variable cost-nya. Seperti pada struktur biaya, di perhitungan budget ini kami juga memperhitungkan terkait eh, penyusutan aset tetap yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Untuk peralatannya sendiri ada mesin penggilingan, mixer mesin, vakum sealer untuk membungkus, freezer, kompor, hingga printer. Nah, untuk beban penyusutan yang diperoleh Angga- total beban penyusutannya itu sebesar 48.879.399 rupiah dalam 1 tahun. Jadi untuk per bulannya penyusutannya itu tinggal totalnya ini dibagi dengan 12 bulan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini aku stop share ya. Iya, stop share, Mai. Kelihatan nggak punya aku? Udah. Baik, selanjutnya itu di sini itu kita menghitung untuk utilitasnya sendiri itu menggunakan metode Hilo Method, tapi nggak semuanya itu kami menggunakan Hilo Method. Jadi yang pertama kami menggunakan Hilo Method itu adalah yang utilitas bagian listrik. Jadi di sini tuh kita itu menggunakan data historis yang mana
dalam satu kuartal terakhir, yaitu pada Q4-nya, yaitu Oktober, November, Desembernya itu kami memiliki data historis pada pemakaian bulan Oktobernya ini yang paling rendah yaitu sebesar 9.000 kWh dengan biaya listriknya itu sebesar 16 juta 500 ribu rupiah. Kemudian untuk yang tertingginya itu berada pada Desember yaitu sebesar 13.000 kWh atau sebesar dirupiahkannya itu sebesar 21 juta. Kemudian cara menghitungnya yaitu dengan cara biayanya atau rupiahnya itu dikurangkan yaitu 12 juta dikurangi dengan 16.500.000 dibagi dengan 13.000 kWh-nya dikurangi dengan 9.000 kWh sehingga diperoleh hasil 4.500.000 dibagi 4.000 kWh atau biaya variabelnya itu per kWh-nya itu sebesar 1.125. Kemudian kan tadi kan sudah ketemu ini biaya variabelnya itu berapa, sedangkan biaya tetapnya itu belum. Maka kita mencari biaya tetapnya dengan cara mengambil data tertinggi yaitu 21 juta. 21 juta dikurangi dalam kurung 1.125 X, X-nya ini KWH yang dipakai yaitu sebesar 4.000 sehingga diperoleh 21 juta dikurangi dengan 14.625 dan biaya tetapnya ditentukan sebesar 6.375. Dan di sini setelah kami menemukan biaya tetapnya yaitu sebesar 6.375.000 rupiah dan biaya variabelnya 1.125 per KWH-nya, kami menganggarkan untuk kuartal pertama pada tahun 2016 yaitu sebesar 13.000 kWh, 10.000 kWh, 10.000 kWh. Jadi kenapa kami menganggarkan lumayan besar untuk Januari? Karena Januari itu merupakan salah satu puncak penjualan kami dan dapat dilihat di sini untuk biaya variabel dan biaya tetapnya. Begitupun sama untuk untuk biaya-biaya selanjutnya itu kami kurang lebih menggunakan high method. Cuma untuk yang airnya sendiri itu kita sudah menemukan fixed cost-nya karena kan untuk listrik dan sebagai macamnya itu kan ada minimum pemakaiannya meskipun dipakai ataupun tidak. Jadi biaya tetapnya itu sudah ketahuan gitu. Ini nggak ganti ke Umay dulu kah? Apa langsung aku? Langsung aja gak apa kalau misalnya mau ngomong. Kamu nggak sih, May? Ya baik, selanjutnya pada bagian master budget di sini merupakan anggaran yang dianggarkan oleh perusahaan dalam kuartal pertama yaitu dari bulan Januari hingga Maret. Yang pertama itu ada anggaran terkait penjualannya. Nah, anggaran penjualan ini terdiri dari unit yang dijual serta harga jual yang nantinya dikalikan kemudian akan diperoleh total penjualan pada kuartal pertama ini. Nah, untuk unit penjualannya ini nanti diperoleh dari perhitungan ABC costing yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Nah, pada anggaran penjualan ini di kuartal pertama ini diperoleh sebesar 1.544.400.000 rupiah, di mana pada bulan Januari ini diasumsikan terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya permintaan dari konsumen. Kemudian anggaran produksi sendiri ini terkait banyaknya unit yang kami produksi per produknya. Untuk produksi nugget sendiri pada bulan Januari itu kan yang dijual sebesar 2.700 unit. Kemudian kami itu menganggarkan juga untuk adanya persediaan akhir sebesar 10% dari unit yang terjual yaitu sebesar 270 unit. Sehingga jumlah kebutuhan pada bulan Januari itu sebesar 2.970 unit. Nah, pada bulan Januari ini diasumsikan bahwa tidak ada persediaan dari bulan sebelumnya. Jadi, pada bulan Januari ini persediaan persediaan awalnya itu 0 unit. Begitu pula di bulan Februari dan Maret. Tapi bedanya di bulan Februari sama Maret ini terjadi penurunan penjualan karena tadi pada bulan Januari itu kan terjadi peningkatan penjualan. Nah, untuk produksi nugget sendiri dianggarkan pada kuartal pertama itu sebesar 6.102 unit. Kemudian untuk sos itu sebesar 6.102 unit sama juga seperti nugget. Sedangkan bakso ini sebesar lagi sebesar 12.204 unit. Kemudian selanjutnya pada anggaran
anggaran bahan baku yang diperoleh dari jumlah unit yang diproduksi dikalikan dengan biaya bahan baku per unit sehingga diperoleh kebutuhan bahan baku selama kuartal pertama. Untuk nugget sendiri itu sebesar 60.228.756 rupiah. Untuk sosis itu sebesar 89.893 rupiah dan bakso itu sebesar 334.061.442 rupiah. Selanjutnya yaitu terkait anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini pada tenaga kerja langsung ini kita memperhitungkan sebesar 13 orang di mana diupah berdasarkan eh, jam kerja mereka. Kan jam kerjanya itu kan terdiri dari 8 jam sehari yang dimana dalam satu bulan tuh ada 24 hari. Sehingga diperoleh per orangnya itu dalam satu bulan itu digaji sebesar 3 juta rupiah. Sehingga pada kuartal pertama anggaran untuk tenaga kerja langsungnya itu sebesar 117 juta ribu rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu anggaran overhead pabrik yang dihitung berdasarkan kuartal. Jadi di sini sudah dihitung berdasarkan apa ya overhead pabrik per produknya dalam satu kuartal untuk nugget sendiri sebesar sekian, sosis sekian dan juga bakso sehingga pada kuartal pertama dianggarkan overhead pabrik sebesar 350.10.849 rupiah yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu anggaran laporan laba ruginya. Nah, untuk laporan laba rugi yang dianggarkan dalam kuartal pertama ini diperoleh dari total penjualan selama 3 bulan ini, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan sehingga diperoleh margin kotor, kemudian dikurangi juga dengan biaya operasional sehingga nanti diperoleh laba sebelum pajak dan setelah dikurangi pajak nanti akan diperoleh laba bersih sehingga pada kuartal pertama yang perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 258.269.271 rupiah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ini analisis terkait dengan CVP-nya. Jadi yang pertama itu kami sebelum melakukan analisis itu kami menggunakan metode sales mix di mana kami itu menggunakan metode coba-coba. Jadi kami itu melakukan pengaturan komposisi dimulai dari menggunakan bakso sebagai komposisi yang paling dominan, kemudian dilanjut dengan nugget, kemudian dilanjut sama sosis yang dimana nanti itu kami menemukan bahwa komposisi terbaik atau dengan pendapatan yang paling tinggi itu adalah komposisinya itu 50% di bakso, kemudian sosis dan nuggetnya itu sebesar 25%. Kami menggunakan asumsi jika 1.000 produk terjual, maka laba yang revenue yang kami dapat itu sebesar 65 juta. Kemudian kami memperoleh CVP-nya, yaitu kami memasukkan terlebih dahulu mengenai selling price-nya. Selling price-nya di sini kami menentukan sebesar 40.000 untuk nugget, kemudian 50.000 untuk sosis, dan juga 85.000 untuk bakso. Dan kemudian variable cost-nya itu sebesar 21.700 sekian untuk nugget, kemudian 26.509 untuk sosis, dan baksonya sebesar 38.976. Dan dengan contribution margin-nya itu yang berbeda-beda juga. Untuk nugget sendiri itu sebesar 45% lebih, yaitu atau rupiahnya itu 18.266. Untuk sosisnya itu 46% lebih, sebesar 23.491. Dan yang terakhir untuk baksonya itu sebesar 54,15% atau 46.024 rupiah. Di sini itu kami tadi karena kita sudah menggunakan metode sales mix yang dimana itu komposisinya itu adalah 25, 25, 50, maka di sini itu kami terdapat sales unit sebesar 8.000 yang dibagi menjadi 3, yaitu 50%-nya untuk bakso, yaitu 4.000, dan kemudian untuk sosis dan nuggetnya itu sebesar 2.000 dan 2.000. Sehingga di sini itu kami mendapatkan revenue, yaitu dari selling price-nya dikali dengan jumlah unit terjual, yaitu sebesar 340 juta untuk bakso, 100 juta untuk sosis, dan yang terakhir 80 juta untuk nugget. Dengan kontribusi margin totalnya untuk satu produknya itu
yaitu Rp36.532.768. Kemudian untuk sosisnya itu Rp46.991.690. Dan yang terakhir untuk baksonya itu sebesar Rp184.996.082. Nah, tadi itu kan kita sudah menemukan semuanya. Jadi kami itu mencari WACM-nya yaitu dengan cara mengalihkan kontribusi marginnya tadi itu dikalikan dengan komposisinya. Tadi kan komposisinya kan 25%, 25%, dan 50%. Sehingga diperolehlah WACM-nya itu sebesar Rp33.451. Dan kemudian di sini itu kita melakukan mencari BEP total unit gabungannya, yaitu dengan membagi fixed cost-nya dibagi dengan WACM-nya tadi itu, maka diperoleh BEP unitnya itu sebesar 4.585,72 unit. Dan kemudian dari BEP unitnya ini kita kalikan dengan komposisinya sehingga diperoleh seperti ini. Untuk nuggetnya itu sebesar 1.146 BP unitnya, dan untuk baksonya itu sendiri sebesar 2.293. Atau kalau kita melihat dari tabelnya ini aja, semua produk kita itu sudah BEP. Nah, kalau rupiahnya ya tinggal dikalikan dengan selling price-nya tadi itu. Kemudian ini kita juga mencari weight average selling price-nya, yaitu untuk mencari margin of safety rupiahnya nanti. Jadi kalau untuk WASP-nya sendiri itu tinggal selling price-nya, kemudian dikalikan dengan persentasenya. Sehingga diperoleh kita menghitung margin of safety in unitnya itu sendiri, yaitu sebesar 10.800. Ini ini target awal kita untuk menjual di bulan Januari, yaitu sebesar 10.800, itu gabungan, dikurangi dengan 4.3782, sama dengan hasilnya itu adalah 6.492,169 unit. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada yang ini, kita itu sudah di atas margin of safety secara unit. Kemudian kalau secara persennya itu ya tinggal dibagi dengan 10.800, dan untuk margin of safety rupiahnya itu sendiri tinggal dikalikan dengan WASP-nya tadi sebesar 65.000, maka diperoleh 421.991, atau ibaratnya kita itu secara margin itu masih sangat amat aman. Kemudian untuk ABC dan tradisionalnya, jadi kami menghitung ABC terlebih dahulu. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan beberapa pengelompokan melalui cost pool. Sebenarnya di sini itu ada kurang lebih itu 12 cost pool, tapi kalau yang secara langsung berkaitan dengan HPP-nya sendiri itu cuma hanya terdapat 10 cost pool. Kemudian di sini itu kami mengalokasikan beberapa biayanya, yaitu mulai dari gaji staf gudang, gaji buruh gudang, biaya administrasi, shipping untuk cost pool pertama, dan biaya-biaya yang selanjutnya sama dialokasikan ke dalam setiap cost pool. Nah, tapi kan ada di sini tuh misalnya kayak contohnya listrik di sini, listrik ini kan kayak dialokasikan dalam beberapa cost pool. Maka dari itu kami sebelum kami mengalokasikannya, kami itu melakukan pembagian secara persentase. Jadi untuk fixed cost-nya itu sendiri kami bagi menjadi ke operasi cold storage, dan juga di operasi cold storage baru produk jadi, dan juga untuk kantor, atau persentasenya itu bisa dilihat di sini. Saya ini mau buat jumlah baru apa lanjut ini? Hah? Lanjut aja sampai iki apa? ABC tradisional mari. Payu bisa suwile. Apa dah? 10 menit lagi kok. Oke. Jadi selanjutnya itu adalah karena tadi sudah dibagi untuk listriknya ini sendiri itu 32%-nya itu pada untuk operasi cold storage, dan juga untuk 48%-nya itu untuk produk jadi, dan 20%-nya itu sendiri itu untuk pengoperasian kantornya. Sehingga
pembagiannya itu 80%-nya itu berada pada bagian produksi atau masuk ke dalam HPP. Untuk 20% sendiri itu kan tidak masuk HPP karena masih dalam kantor. Untuk listrik variabelnya sendiri itu kami membaginya dalam beberapa persentase juga. Di sini dapat dilihat, dan untuk membaginya itu ada pada di Kospul sebelah sini. Begitupun dengan sewa pabrik, gaji supervisor juga, kan supervisornya itu kan berada dalam beberapa Kospul. Jadi kita bagi secara persentase juga berapa waktu lamanya dia itu berada di Kospul tersebut. Gaji buruh gudang pun juga demikian. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan anggaran biaya tadi, pengelompokan tadi itu, kami melakukan klasifikasi cost driver, yaitu untuk cost pool pertama itu jumlah pengiriman supplier, kemudian luas lantai gudang secara meter kubik, untuk cold storage bahan bakunya, kemudian ada jumlah batch yang disiapkan, dan seterusnya dapat dibaca di sini. Kemudian kami melakukan penganggaran, di mana untuk bulan Januari sendiri itu kami menganggarkan untuk cost pool pertama itu sebesar 7.120.000 dengan aktivitas sosialnya 8 pengiriman. Kemudian untuk Februari itu sebesar 7.020.000 sebesar 4 atau aktivitas sosialnya itu 4 pengiriman. Begitupun seterusnya itu juga sama. Sehingga di sini itu kami kemudian menghitung activity rate-nya. Activity rate-nya itu, jadi rumusnya itu adalah semua biaya total dari satu kuartal itu, biaya totalnya itu dijumlahkan, anggarannya itu, kemudian dibagi dengan total aktivitasnya selama 3 kuartal itu. Maka diperoleh sebesar 1.322.500 untuk activity rate pertamanya. Begitupun kepada cost-pool selanjutnya itu dilakukan hal yang sama. Di sini itu ada total anggarannya sendiri, yaitu jika ini dijumlahkan total anggarannya itu sebesar 2.160. Nah, tadi itu kan untuk total anggarannya ini kan kayak masih berupa untuk 1 bulan, belum dialokasikan ke setiap setiap produknya. Jika dialokasikan setiap produknya itu sama, karena tadi persentase kita itu 25%, dengan anggapan bahwa nugget dan sosis ini menggunakan mesin yang sama, dan kurang lebih itu dia itu produknya itu sama, dan hanya menggunakan satu mesin yang berbeda untuk sosis sendiri itu, yaitu mesin pengisi selongsong tadi. Maka di sini itu untuk biaya nugget dan sosis sendiri itu alokasi BOP-nya itu kurang lebih sama. Di sini ada 25%. Jadi untuk pengalokasinya sendiri itu adalah activity rate-nya itu sendiri dikalikan dengan 25% atau komposisinya, kemudian dikalikan 8. Untuk bulan Januari sendiri kan kita melakukan total aktivitas pengiriman sebesar 8 kali. Dan kemudian dilakukannya sama untuk bulan Februari dikalikan 4. Dan kurang lebih sama untuk seterusnya. Dan ini hanya jumlah total anggaran untuk bulan Januari, Februari, Maret, tapi dilakukan untuk produk, jadi sama saja. Hasilnya juga tetap 2.160 sama seperti total anggarannya. Maka diperoleh penjualan unit per pack-nya sendiri itu, kami sudah menganggarkan bahwa untuk satu kuartalnya sendiri itu, Nugget itu menjual sebesar 5.940 unit, begitupun dengan sosis, dan baksonya sebesar 11.880.000. Dan dengan total BOP yang dibebankan itu sebesar dengan rumus, jadi untuk total unitnya sendiri itu dibagikan dengan ini jumlah anggarannya untuk nugget. Begitupun juga dengan sosis sendiri itu adalah total anggarannya dibagi dengan total unit yang diproduksi. Sehingga diperoleh HPP-nya itu yaitu tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya bahan baku ditambah dengan BOP-nya, maka diperoleh 26.175 rupiah. Dan kita melakukan markup sebesar 15.000 atau 60%. Begitupun dengan yang ini, kami markup sebesar 50%, dan yang terakhir kami markup sebesar 100%. Sehingga diperoleh harga jualnya itu sebesar, kami lakukan pembulatan, yaitu 40.000, 50.000, dan 85.000. Selanjutnya untuk ABC tradisionalnya sendiri itu kami menggunakan total BOP-nya sebesar 357.10.849 rupiah atau satu kuartal, dibagi dengan mesin hours-nya ini juga satu kuartal, yaitu 480 jam, sehingga diperoleh per menitnya itu
12.396. Nah, kita menggunakan asumsi bahwa penggunaan mesin hoursnya secara aktual itu sebesar 7.200 menit dan 14.400, atau bisa dibilang kita itu mesin aktualnya itu menggunakan asumsi sama dengan mesin anggarannya ya. Sehingga diperoleh untuk pembagian alokasi BOP-nya itu untuk nuggetnya itu sebesar 89.252.712 dengan sosis juga sama, dan baksonya itu sebesar 178.505 rupiah, 505.425 rupiah, atau kalau jika dibagi dengan BOP unitnya itu seperti ini, 15.026 rupiah untuk nugget dan sosis, dan baksonya sebesar 12.360. Nah, kalau kita bandingkan, sebenarnya untuk BOP-nya itu tidak apa ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, khususnya itu untuk produk nugget dan sosis, hanya berbeda di ratus rupiahnya aja. Tetapi untuk bakso sendiri itu ada lumayan sedikit perbedaan sebesar 2.000 sekian, dan maka dari itu tradisional dan APC sistem kami itu bisa dibilang perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada di make or buy. Jadi untuk make or buy sendiri itu kami memiliki dua keputusan, yaitu kami memilih tetap outsourcing dari perusahaan lain terkait dengan songsong sosisnya atau songsong kolagennya itu, atau kami membuat sendiri. Nah, jika kami membuat sendiri, maka perhitungan detailnya itu seperti ini, dan kesimpulannya itu adalah untuk membeli itu bisa dikatakan itu lebih hemat, karena jika di total secara head to head, yaitu jika kita membeli, kita itu mengeluarkan biaya sebesar 254.632 rupiah, sedangkan kalau kita membuat itu keluar biaya sebesar 176.590 rupiah, atau bisa dibilang selisih sebesar 78.042 rupiah. Sehingga pada saat ini kami memilih untuk membuat. Dan selain itu ada juga keputusan untuk menghentikan lini produk, karena tadi berdasarkan persentasenya tadi itu kan nggak mungkin ya kita itu menghentikan produk bakso, karena baksonya sendiri itu margin kontribusinya sangat besar dengan markup 100% lebih. Sehingga kami itu menggunakan dua pilihan, yaitu antara sosis dan bakso. Tetapi ketika dibandingkan, sebenarnya itu keduanya itu tidak jika disuruh memilih menghentikan atau tidak, jawabannya itu tidak, karena dua-duanya itu masih menguntungkan dan masih bisa menutupi BEP-nya, sehingga masih untung-untung saja kalau dihitung secara perkiraan. Nah, tapi kalau untuk uh, dipaksa harus menghentikan lini produk, maka keputusannya adalah kami menghentikan lini produk untuk nugget, karena untuk nugget sendiri itu masih kontribusinya dan juga biaya overhead-nya itu sendiri itu bisa dibilang lebih rendah daripada untuk sosis sendiri. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan flexible budget. Jadi di dalam flexible budget ini terdapat tiga data, yaitu static, actual, dan non-flexible. Nah, jadi flexible budget ini adalah sebuah anggaran yang disesuaikan dengan volume penjualan aktual, berbeda dengan static budget yang memang angkanya tuh kami tetapkan, sehingga flexible budget ini berubah sesuai dengan realita bisnis kita. Kemudian, nah pertama-tama dibandingkan dulu, pertama-tama kita bandingkan dulu dengan angka kenyataan pada bulan Januari. Untuk static budgetnya itu ada beberapa data seperti yang bisa dilihat di sini. Ada untuk nugget itu 2.700, kemudian juga ada sosis 2.700, bakso 5.400, dan demikian pula pada bulan Februari sampai Maret, dan juga ke bawah sampai operating income. Terus ada juga data pada actual itu sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan flexible budget pada bulan Januari. Nah, untuk flexible budget sendiri kami menentukan jumlahnya itu adalah 12.000 untuk totalnya.
itu yang sama dengan jumlah pada data actual. Kemudian juga ada total penjualannya itu 780 juta dengan perkalian antara 12.000 jumlahnya tadi dikalikan dengan harga standar. Kemudian juga ada total biaya variabelnya yaitu sekitar 378,6 juta. Kemudian juga ada margin kontribusinya dan sampai ke bawah itu ada operating income. Terus untuk variance analysis pada bulan Januari, untuk static budget variance ini adalah static budget variance yang merupakan perbandingan antara data actual dengan static. Untuk operating income pada actual itu sebesar 273 juta dibandingkan dengan 207 juta pada static, 200 juta pada static. Nah, ini itu memberikan selisih 65,7 juta yang artinya kita lebih baik 65,7 juta dari rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk hasil dari perbandingan fleksibel budgetnya yaitu dihitung dari operating income actual melawan operating income pada fleksibel ini adalah 273 dikurangi 251 juta yang menghasilkan 22 juta, di mana artinya ini merupakan efisiensi operasional dari kita. Kemudian ada tabel perbandingan dari kuarter 1 yang seperti bisa dilihat di sini, di mana intinya kesimpulannya semua bulan dari perbandingan kami buat ini itu menunjukkan performa yang cukup bagus, bahkan excellent. Kemudian selanjutnya adalah overhead variance analysis, itu ada beberapa, seperti yang pertama adalah variable overhead. Jadi ini ada yang namanya spending variance, itu merupakan selisih antara actual rate dan standard rate. Jadi itu Januari itu pada bulan Januari itu kebanyakan favorable karena adanya efisiensi listrik dan maintenance. Kemudian juga ada efisiensi variance. Itu merupakan perhitungan dari selisih antara actual hours dan standard hours, di mana actual hours-nya adalah 28.800. Itu merupakan menit total dari ini 7.300 ditambah 7.300 sampai 14.500. Kemudian juga ada fixed overhead, itu merupakan budget variance yang merupakan actual FOH atau fixed overhead sebesar 154 juta melawan 153,4 juta dari fixed cost volume variance. Nah, kesimpulannya adalah overhead kami ini terkendali dengan baik. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan responsibility accounting. Yes. Nah, selanjutnya pada bagian responsibility accounting ini merupakan sistem akuntansi manajemen yang membagi organisasi ke dalam profit center, cost center, dan juga investment center, di mana nantinya akan ada setiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja yang berada dalam kendalinya masing-masing. Nah, sistem ini digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi kerja. Masuk pada bagian pertama yaitu profit center, terlihat sebelumnya di sini diasumsikan bahwa penjualan aktual itu lebih besar sebesar 10% dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Yang pertama, pada profit center itu terlihat bahwa penjualan aktualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran, sehingga terdapat variance yang menguntungkan atau favorable. Hal tersebut juga mengakibatkan biaya variabel yang meningkat dan juga contribution margin yang meningkat pada aktualnya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa walaupun biaya naik, manajer profit center itu tetap mampu menghasilkan kontribusi laba yang lebih baik dari yang direncanakan, sehingga kinerjanya ini dapat dinilai positif. Kemudian masuk yang kedua yaitu pada cost center, yang berfokus pada penilaian pengendalian biaya bahan baku. Seperti yang terdapat pada data bahwa biaya bahan baku aktual ini lebih besar dibandingkan yang dianggarkan, sehingga muncul varian yang tidak menguntungkan. Angka ini itu menunjukkan adanya efisiensi atau pemborosan penggunaan bahan baku yang menjadi tanggung jawab manajer cost center untuk dianalisis dan diperbaiki. Namun sebenarnya unfavorable ini tetap masih relevan karena kan terjadi peningkatan penjualan, sehingga otomatis biaya bahan bakunya itu tetap ikut meningkat karena tadi kenaikan penjualan.
masuk ke yang ketiga yaitu pada investment center yang diukur kinerja yang diukur menggunakan return on investment atau ROI, yaitu dihitung dengan laba bersih produksi sebesar 397 juta sekian dibagi dengan total investasi untuk produksi sehingga menghasilkan ROI sebesar 164,72%. Nah, angka ROI ini termasuk cukup tinggi di mana menunjukkan bahwa aset yang diinvestasikan ini digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba sehingga keputusan investasi yang dilakukan manajemen tergolong baik. Nah, dari sistem responsibility accounting ini nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas karena ketika ada penyimpangan di setiap kinerja itu dapat ditelusuri ke pusat pertanggungjawabannya secara langsung. Kemudian kinerja manajer ini dapat dinilai secara lebih objektif dan hasil analisis angka nantinya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan oleh manajemen seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan transfer pricing. Nah, jadi konsep dari transfer pricing adalah di mana ketika harga internal itu berpindah antar divisi dalam suatu perusahaan. Nah, kami telah menganalisis beberapa metode, di sini ada 5. Yang pertama adalah market based. Jadi pada market base ini itu harga pasar untuk nugget. Kami memproyeksikan ini untuk nugget saja dalam presentasi ini. Jadi market base untuk nugget adalah itu dengan harga 40.000, di mana divisi produksi itu akan mendapatkan revenue sebesar 40 juta dari jumlah 1.000 dikalikan 40.000. Sedangkan untuk divisi retail kami asumsikan untuk menjualnya dari harga 40 juta menjadi 50 juta yang nanti akan menghasilkan profit sebesar 10 juta. Nah, kesimpulannya untuk metode ini tuh fair untuk keduanya, tapi sedikit rugi, sedikit tidak menguntungkan bagi retail sehingga dianggap bagus namun belum optimal. Kemudian untuk metode kedua yaitu adalah variable cost. Metode ini terbilang tidak fair karena produksinya itu terbilang rugi besar. Dilihat dari bagaimana kontribusi marginnya yang nol sehingga harus menanggung fixed cost sekian dari divisi produksi. Sebaliknya akan menguntungkan divisi retail saja. Nah, untuk yang ketiga adalah metode full cost. Untuk nugget diberikan harga sebesar 32.928 dengan revenue sekitar 32,9 juta dari 1.000 dikalikan 32.928 tadi. Sedangkan untuk divisi retail itu membeli dari produksi tadi sebesar 32,9 juta dan kami asumsikan dijual ke konsumen dengan harga 50 juta yang nantinya akan menghasilkan profit sebesar 17,1 juta. Nah, kesimpulannya untuk metode ketiga ini adalah produksi itu tidak rugi, tapi juga tidak terkena untung karena tidak ada insentif untuk internal transfer. Nah, sehingga tuh untuk metode ketiga ini tuh dianggap bahwa manajer tuh seakan-akan prefer untuk jual ke eksternal saja gitu. Kemudian untuk metode keempat yaitu adalah full cost dengan tambahan 20% atau markup. Itu perhitungan adalah 32.928 dengan markup 20% itu tadi yang menghasilkan angka sebesar 6.568. Nah, nantinya di divisi produksi ini mendapatkan profit sekitar 6,6 juta dan divisi retail itu sekitar 10,5 juta, serta total company profitnya adalah 17,1 juta. Nah, bagi kami, metode keempat ini adalah metode yang cukup baik dan optimal. Karena kenapa? Karena di metode ini itu ada insentif untuk transfer internal. Yang kedua, ada juga retail dapat harga yang lebih murah. Dan yang ketiga, keduanya mendapatkan profit atau win-win solution. Dan metode yang terakhir adalah negotiated. Nah, metode ini merupakan sebuah hasil negosiasi antara kedua manajer divisi dan kami anggap zona negosiasinya adalah di zona 35.000 atau kesepakatan dari negosiasinya tadi. Nah, maka dari itu divisi produksi ini akan mendapatkan profit sedemikian pun juga dengan retail. Nah, fleksibel dan kesimpulan dari metode ini itu merupakan fleksibel. Metode ini merupakan metode yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi. Namun butuh waktu negosiasi dan bisa menimbulkan konflik seperti itu. Jadi menurut kami metode yang paling
bagus dan optimal itu adalah yang keempat, yaitu full cost plus 20% markup. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa cara nih? Oh, ini.